Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Laini Marlina Indrisanti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas yang telah saya buat. Berikut penjelasan saya. Pembatalan ikrar wakaf yang terjadi pada kasus pembatalan akta ikrar wakaf studi putusan Mahkamah Agung nomor 686/K/AG/2012. Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta miliknya dan melambagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Badan-badan hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akal serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wakaf secara umum diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan kompilasi hukum Islam, serta lebih khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadat dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Unsur dan cara wakaf. Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut. Pertama, wakif, nazir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, jangka waktu wakaf. Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan atau tulisan kepada nazir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nazir di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf atau PPAIW yang kemudian menuangkannya dalam bentuk ikrar wakaf dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi. Ikrar wakaf tersebut dinyatakan secara lisan dan atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Dalam hal wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena atasan yang dikehendakkan oleh hukum. Wakif dapat menunjuk kuasa dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 orang saksi. Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasa menyerahkan surat dan atau bukti kepemilikan atas harta benda kepada PPAIW. Pasal 3 Undang-Undang Wakaf yang berbunyi, wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Meskipun pasal di atas menyatakan tegas bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan, namun jika ada perkara di bidang wakaf, pengadilan agama bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara wakaf tersebut. Hubungan antara wakaf dengan karya budi ditinjau dari hubungan kekerabatan. Karya budi adalah sikap watak perilaku manusia dalam wujud perkataan, sopan santun, dan atau perilaku ramah tamah antara masyarakat. Dalam bentuk sapa menyapa, kunjung mengunjungi, beri memberi, saling membantu, ikut sebagai atau berduka.
Karya budi merupakan kepribadian bangsa Indonesia. Mengapa demikian? Karya budi memang sudah melekat pada diri bangsa Indonesia sejak dulu, di mana karya budi memang menjadi momok penting dalam cara bersosialisasi masyarakat Indonesia. Masyarakat suka berkarya budi karena meyakini bahwa setiap perbuatan yang baik akan menimbulkan kebaikan juga. Prinsip tersebut yang selalu ada dalam pikiran maupun tindakan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat berharap bahwa di setiap perbuatan atau perilaku yang mereka lakukan di dalam masyarakat, mereka memperoleh timbal baik yang baik untuk kedepannya. Karya budi terdiri dari hubungan kekerabatan, hubungan ketetanggaan, dan hubungan kemanusiaan. Dengan melakukan suatu tindakan yang bersifat karya budi, maka dalam hubungan kemasyarakatan akan terjalin sebuah hubungan yang menimbulkan kekerabatan antar masyarakat. Hubungan dalam lingkungan bertetangga dan lagi akan menciptakan hubungan kemanusiaan antara sesama makhluk hidup. Karya budi erat kaitannya dengan hal kemanusiaan. Dalam hal ini, kemanusiaan sangat erat kaitannya tercipta karya budi yang berdasarkan rasa kemanusiaan. Dengan adanya rasa kemanusiaan, masyarakat saling membantu antar sesama, tidak hanya dari hubungan kekerabatan dengan orang yang lain walaupun jauh dari jangkauan kita, tetap bisa melakukan suatu karya budi. Salah satu contoh kita melakukan suatu karya budi yang bersifat kemanusiaan adalah dengan mewakaf. Dengan mewakafkan harta yang kita punya, maka kita akan menjalin hubungan baik antara sesama, meskipun orang tersebut tidak ada hubungannya dengan silsilah keluarga kita. Dengan demikian juga, maka kita akan membantu orang lain tanpa ada pihak yang dirugikan. Unsur dan cara wakaf. Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut. Yang pertama, wakif, nazir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, jangka waktu wakaf. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.